Jadi saudara-saudara, yang ngaku dulu Kristen jadi mualaf karena kena jebakan Batman. Ya, dia berikan Yesus manusia, nabi, disertai kata-kata penistaan terhadap Yesus. Dibohongin. Kenapa mas? Kenapa Mas? akunya? Ceritanya karena nggak yakin dengan Alkitab. Karena nggak yakin sama Iya. Alkitab. Kok bisa? Karena beda-beda. Alkitab itu beda-beda. Iya. Yang apa namanya? Yang paling membuat Mas Dipo nggak yakin itu di bagian yang mananya nih? Yang perbedaan-perbedaan yang mananya nih? Misalnya contoh-contoh. Ingat nggak? Contoh, ya itu kan beda-beda tuh. Misal punyanya Kristen sama punyanya Katolik atau punyanya yang lain yang sampai 86 atau berapa aku lupa itu kan Jenis. ada tambahan surat-suratnya kan Versi-versinya ya. Bukan terjemahnya ya, tapi emang suratnya beda jumlahnya. Masa kitab suci jumlahnya beda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan ikuti nostalgia di Mu'alaf Center Yogyakarta. Seorang mu'alaf yang sudah setahun lalu bersyahadat kini bersilaturahmi ke kantor Mu'alaf Center Yogyakarta, dan oleh Ustadz di sana ada sedikit wawancara antara Ustadz dengan sang mu'alaf tersebut yang bersilaturahmi ke Mu'alaf Center Yogyakarta tersebut. Nah, ada yang menarik sahabat dari situ ya. Penyebab apakah sehingga beliau itu masuk Islam? Oke, sahabat, nanti kita akan simak videonya dan kita juga akan tampilkan video dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang memframing mu'alaf ya. Framingnya sungguh-sungguh sangat luar biasa ya, luar biasa bencinya terhadap para mu'alaf tersebut, sehingga di framing yang sangat-sangat negatif oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Oke sahabat, mari kita simak videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Jadi saudara-saudara, yang ngaku dulu Kristen jadi mualaf karena kena jebakan Batman. Ya, dia berikan Yesus manusia, nabi, disertai kata-kata penistaan terhadap Yesus. Dibohongin. Mana mungkin Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Kita yang percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dianggap bodoh. Saya pikir Tuhan mereka lah yang tidak bisa jadi manusia. Bagaimana bisa jadi Tuhan? Berarti Tuhan mereka lebih lemah dari manusia. Nah sahabat, luar biasa sekali framing dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menuduh para mu'alaf tersebut terkena jebakan Batman ya. Sungguh sangat luar biasa. Mereka para mu'alaf ya berdatangan meminta untuk dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat karena telah menemukan kebenaran di dalam agama Islam, dan mereka tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada iming-iming dari siapapun. Kok dikatakan terkena jebakan Batman ya?
Berbanding terbalik dengan kesaksian para murtadin ya, diiming-imingi donasi, diminta nomor rekeningnya untuk ditampilkan, berharap donasi dari para netizennya. Kalau mualaf tidak ada seperti itu. Jadi tuduhan dari Saifuddin Ibrahim ini berbalik kepada jemaatnya sendiri yang notabene adalah para murtadin tersebut ya, karena iming-iming dicantumkan nomor rekeningnya, karena iming-iming pekerjaan dan lain sebagainya kaitannya dengan urusan duniawi ya. Dikatakan pula oleh Saifuddin Ibrahim, katanya sambil terkena jebakan Batman, para mualaf termakan omongan ya, karena Yesus dikatakan sebagai nabi, sebagai manusia. Ya memang realitanya di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim, pengakuan jujur dari Yesus sendiri yang ngaku hanyalah seorang utusan itu luar biasa banyaknya. Banyak sekali ayat-ayat pengakuan jujur dari Yesus yang mengaku hanyalah seorang nabi atau utusan, dan tidak ada penistaan di situ ya. Orang Islam memuliakan Nabi Isa atau Yesus ya, sangat memuliakan Nabi Isa. Berbanding terbalik dengan di dalam Bible Saifuddin Ibrahim sendiri yang mengatakan terkutuklah manusia yang digantung di tiang salib. Nah sebenarnya yang menistakan Yesus itu siapa? Umat Islam ataukah jemaat atau Saifuddin Ibrahim ini? Ini sungguh sangat luar biasa ya, lihainya si Saifuddin Ibrahim ini memutarbalikkan fakta. Satu lagi yang diyakini oleh Saifuddin Ibrahim adalah dogma Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, padahal bertentangan di dalam ayat Biblenya sendiri ya. Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia, dan Tuhan tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dilihat. Tuhan itu ada di dalam ayat-ayat Bible sendiri ya. Jadi sebenarnya sesuai juga dengan ajaran agama Islam ya, kalau ajaran Yesus tersebut ya, kalau Tuhan memang laisa kamislihi syai'un, Tuhan itu tidak akan pernah sama dengan makhluknya, tidak akan ada yang bisa menyamai Tuhan tersebut. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat yang baru saja kita saksikan, yang bersyahadat tadi bernama Mas Dipo. Syahadat dilakukan sudah sekitar setahun yang lalu. Subhanallah ya, meninggalkan agamanya yang lama dan kini sudah masuk Islam. Dan saat sekarang Mas Dipo ini bersilaturahmi ke Mu'alaf Center Yogyakarta dan bertemu dengan Ustadz di sana. Ditanya tentang kabar bagaimanakah keadaan setelah masuk Islam, dan ada wawancara sedikit di situ. Oke, mari kita simak wawancara Mas Dipo sang mualaf ini dengan Ustadz di Mu'alaf Center Yogyakarta. Mas Dipo ya, Mas Dipo sekarang tinggal di Klaten, masih di Klaten. Oh sekarang masih di Klaten? Iya, masih di Klaten. Tinggal di Klaten. Kenapa Mas? Kenapa mau masuk Islam? Akunya, ceritanya, karena nggak yakin dengan Alkitab. Karena nggak yakin sama Alkitab? Kok bisa? Karena beda-beda. Alkitab itu beda-beda? Iya. Yang apa namanya, yang paling membuat Mas Dipo nggak yakin itu di bagian yang mananya nih? Yang perbedaan yang mananya nih? Misalnya contoh. Ingat nggak? Contoh, ya itu kan beda-beda tuh. Misal punyanya Kristen sama punyanya Katolik, atau punyanya yang lain yang sampai
86 atau berapa aku lupa itu kan Jenis. ada tambahan surat-suratnya kan Versi-versinya. ya. Bukan terjemahnya ya, tapi emang suratnya beda jumlahnya. Masa kitab suci jumlahnya beda. Oke. Sebelumnya di agama Kristen. Ya, Kristen. Protestan. Nah sahabat, ketika ditanya kenapa Mas Dipo ini bisa berpindah dan yakin masuk Islam, karena di dalam agamanya yang lama itu kitabnya berbeda-beda. Jawab Mas Dipo dengan sangat tegas ya. Di dalam Katolik ada 72 dan di dalam Protestan ada 66. Itulah tadi yang dimaksud oleh Mas Dipo. Kenapa kitab sucinya yaitu Alkitab atau Bible itu jumlahnya berbeda. Nah itulah yang membuat Mas Dipo ini ragu. Bagaimana mungkin kitab suci yang merupakan firman dari Tuhan kok bisa berbeda? Nah inilah ya yang lantas membuatnya yakin masuk Islam. SMP, SD. Iya sampai SMP. Lulus sekolah masih rajin ibadah. Masih Aktif Mulai. ya di gereja ya. ya nggak aktif tapi ya tetap Aktif jadi jemaat gitu iya. ya. Jadi jamaah. Terus kenapa dari sekian banyak agama nih setelah Kristen dan Katolik nih? Kan Kristen dan Katolik udah jelas enggak nih, kan? Iya. Udah yakin nih. Ya. Karena semua perbedaannya. Dan tapi kan opsi masih terbuka pada waktu ini. Opsi masih terbuka, masih ada banyak agama lainnya. Kenapa Islam yang menjadi satu-satunya pilihan Mas Dipo? Pertama yang paling menurutku yang aku tahu paling deket itu Islam, yang paling deket maksudnya banyak cocoknya sama Kristen. Yang kedua karena emang aku nggak nyari yang lain. Apa yang membuat Islam ini menurut Mas Dipo sangat jelas, sangat Ya mereka bisa menjadi pegangan? mereka kitabnya sama. Kitabnya sama semua. Iya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi sebelumnya udah belajar tentang Islam dulu sebelum mau memutuskan untuk memeluk agama Islam. Iya cuma ya cari-cari sama lihat video-video kayak debat antara orang Kristen sama orang Islam gitu. Oh sering nonton debatnya? Iya. Siapa ya? Tahu itu yang Dr. Zakir Naik sama Syekh Ahmed Didat. Oke, bahasa Inggris berarti? Iya bahasa Inggris. Mas Dipo jago bahasa Inggris ya? Enggak, cuma subtitle aja. Dan kenapa harus masuk Islam? Begitu pertanyaan kepada Mas Dipo. Kan padahal ada opsi lain ya, selain Islam kan? Selain Islam banyak sekali mungkin agama yang lain ya. Kenapa harus memilih agama Islam? Ya kembali ke kitab sucinya. Dikatakan oleh Mas Dipo bahwa di dalam agama Islam kitab sucinya yaitu Al-Quran itu sama. Dan ternyata ada faktor lain yang membuat Mas Dipo ini lebih mantap memilih agama Islam setelah melihat dan menyimak perdebatan antara Islam versus Kristen. Yang sering dilihat adalah perdebatan antara Zakir Naik ya, di video-video Zakir Naik, dan juga video Ahmad Dedat ya yang sering berdebat dengan umat Kristen. Nah dari situlah lalu lebih memantapkan hati Mas Dipo ini untuk masuk Islam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat datang dalam kebenaran Mas Dipo, mudah-mudahan istiqomah. Demikianlah sahabat, framing dari Saifuddin Ibrahim telah terjawab dan terbukti ya, kita tidak pantas untuk percaya dengan semua omongan dari Saifuddin Ibrahim ya, yang tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulutnya. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.